Naomi. Oke, Kak Naomi, saya konfirmasi dulu. Salam kenal, Kak. Salam kenal juga. Kak Naomi ini muslimah atau bagaimana? Muslimah 11 tahun yang lalu, Kak. 11 tahun yang lalu menjadi muslimah. Berarti lahir sebagai muslim. Betul. Tapi namanya Naomi. Sebentar. Orang tua muslim. Muslim. Tapi namanya Naomi. Namanya Sri Mariani. Oh, oke. Berarti ganti nama begitu ya. Iya, dapat nama baptis. Oh, dapat nama baptis. Oke, baiklah. Boleh. Gimana? Apa nih yang Kak Naomi mau ceritakan begitu? Iya, jadi memang mengikuti Kak Edis ini karena suami juga suka ya gitu. Jadi buat teman-teman yang dari Muslim dipilih oleh Tuhan, cari kakak rohani, cari gereja terdekat, mau dimuridkan. Iya. Tapi gini, itu yang di bawah sudah pada ribut nih. Mana ini ngaku-ngaku saja ini coba kalau memang mantan muslimah, coba yakinkan kami. Karena muslim itu maunya dengar bacaan Quran. Mana coba bacaan Qurannya biar kami dengar. Entah bacaan sholat kah, apa doa tahiyat kah, apa terserah lah. Doa makan kah atau apa terserah. Coba. Al-Fatihah kali ya? Boleh Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh aku deg-degan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Mantan muslimah dia betulan. Wah, luar biasa ya Kak Naomi ya. Tiap hari di sini Kak Naomi, tiap hari sudah mulai bermunculan orang-orang yang bersuara ini. Orang-orang yang punya pengalaman seperti Kak Naomi bercerita keluarnya dia dari agama Islam. Waduh, ini Juma dan pengikutnya nangis ini di bawah. Coba Kak Naomi cerita dong, gimana itu ceritanya kok meninggalkan agama Islam? Nggak bercita-cita sih Kak, nggak bercita-cita mau jadi pengikut Kristus, nggak bercita-cita kepingin jadi orang Kristen tuh enggak. Karena memang keluarga Betawi asli, anak Pak Ustadz. Waduh. Ya, jadi memang saya justru saat pergi umroh. Sempat umroh juga ya? Ya. Lalu saya mendengar secara audible. Saya sempat coba DM Kak Edis ya, foto-foto saya waktu umroh, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa gitu. Jadi saya di akun saya yang satunya. Jadi kalau akun ini memang tidak bisa nerima foto, tapi di akun saya satunya itu akun yang saya follow di profil ini. Saya hanya mengikuti satu orang, nah itu bisa kalau ke situ. Sudah saya kirim juga ke akun kakak, tapi nggak bisa juga. Jadi kayak tanda silang gitu. Kalau akun yang ini nggak bisa, tapi kalau akun satunya yang saya follow di sini bisa. Sudah. Kan sempat DM Kak. Oh, berarti belum saya buka. Kan? Nanti saya buka ya. Jarang saya buka memang yang itu. Waktu saya pergi umroh sih. Tuh. Jadi pesan buat Kak Edi semangat terus buat teman-teman yang masih takut, yang masih mencari-cari tentang siapa Tuhan Yesus, boleh cari kakak rohani terdekat. Jangan sendirian, kalian gak sendirian, kalian harus berkomunitas dan jangan takut. Ya, karena ini tugas-tugas. Setiap orang berhak mempunyai dan memilih agamanya. Ya, ini tugas-tugas bapak-bapak gembala maupun istrinya ya. Karena biasanya kalau ada bapak gembala, berarti suaminya itu otomatis ibu gembala begitu. Ya. Jadi kalau perempuan-perempuan boleh konsultasi sama ibu gembalanya ya, sebagai orang tua di gereja itu ya untuk berkonsultasi. Dan dia menanyakan segala sesuatunya kepada dia tentang masalah mau jadi Kristen begitu. Ya. Seperti itu. Jadi sempat umroh ya, kemudian akhirnya meninggalkan agama Islam. Iya.
Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Kak Naomi? Semangat terus buat teman-teman yang masih takut, jangan takut. Itu aja, Kak. Oke. Hanya itu Kak Naomi ya. Berkati ya. Amin. Oke, terima kasih Kak Naomi. Saya turunkan ya. Oke. Saya turunkan. Ya, teman-teman ya, tiap hari kita lihat, setiap hari ya, perempuan-perempuan sudah mulai bersaksi. Yang laki-laki pun juga seperti itu, banyak teman-teman. Tapi habis itu, setelah selesai begini, pasti nanti inbox, Bang. Tahu nggak? Setelah ngomong gitu, berjubel ancaman-ancaman di inbox. Iya. Jadi setelah naik ya orang-orang yang bersaksi bagaimana dia keluar dari agama Islam, itu akan menerima makian, ancaman dan segala macam. Ya, dasar lu tapir lo. Tapi nggak apa-apa, karena yang ngomong itu sudah pasti goblok. Iya, justru ketika Anda keluar dari Islam masuk Kristen, itu tandanya Anda sudah meninggalkan yang orang mati di kuburan. Naik aja nggak apa-apa. Amelia Detan, nyalakan kamera Anda. Halo? Nah, ini muslimah. Ya, selamat malam Kak Amelia Detan. Muslimah ya Kak ya? Iya, saya beragama Muslim, tetapi ingin login ke Kristen. Puji Tuhan. Kenapa Kak Amelia pengen login ke Kristen, Kak? Karena di tahun, tapi saya sedikit cerita ya, Kak. Boleh, silakan Kak, silakan. Karena di tahun 2017, saya sempat bergaul dengan agama Kristen, teman punya teman beragama Kristen. Sampai bisa dibilang dulu saya agama Islam fanatik ya. Sampai kalau diajak ke rumah teman itu, kamu jangan kasih saya makan babi atau apa kayak gitu. Terus kebetulan waktu itu saya ada diajak ibadah dia kan. Karena sering di rumahnya ada kayak ibadah keluarga kayak gitu. Nah, lepas itu habis itu aduh, saya sudah dipanggil sama bos sih, Kak. Oh, boleh. Nanti lanjut lagi boleh. Mau ada kerjaan nanti dulu? Iya, 5 menit aja sih sebetulnya. Boleh, nggak apa-apa. Mau nanti datang lagi, mau kesini lagi, boleh. Atau mau rehat dulu, nggak apa, nanggepin bos dulu, silakan. Oke. Maaf ya Kak, nanti nggak apa-apa. Nanti nanggepin dulu bosnya, baru kesini lagi, oke? Oke, Kak. Baik, saya turunkan ya Kak Amelia ya. Nanti silakan kalau mau datang lagi. Oke. Ya, teman-teman ya. Makanya sering saya bilang, biasanya yang mau naik-naik itu, yang muslimah-muslimah, yang Islam-Islam, yang penting-penting mau naik, ketutup gara-gara banyak orang Kristen ikutan maksa naik juga. Makanya saya bilang teman-teman, kasih dong kesempatan mereka. Ya, mereka naik ngantri di bawah, lama ketutup sama kalian. Yuk. Ya Kristen-Kristen, tolonglah kerjasamanya yuk. Batalkan permintaan naik. Apalagi kalian itu kalau naik cuman semangat ya Bang. Semangat ya. Semangat Bang, kami mendukung Bang. Kami ya teman-teman ya, saya mohon kerjasamanya. Kasih kesempatan ya. Tariklah permintaan kalian kalau kalian naik nggak ada tujuannya. Oke? Kita kasih naik ada Linda Rea. Udah banyak wanita-wanita sudah banyak unjuk gigi sekarang ya teman-teman ya. Biasanya mereka itu di barisan belakang begitu. Sekarang sudah banyak datang dan ngomong, speak up, udah berani speak up. Ya, Linda Rea. Linda Rea.
Halo Linda Rea. Nah ini sinyal nggak ada ini. Saya turunkan ya. Kalau sinyal tidak kuat, sekalipun sudah saya naikkan, pasti tidak akan nyangkut ya. Pastikan kalau Anda mau naik, sinyal Anda memumpuni. Kita kasih naik ada... Saya mau naikkan ini yang nama-namanya jelas-jelas muslimah ini ya. Muslim atau muslimah. Coba Denny. Waduh, terlalu penuh ini teman-teman. Denny Amri Ramdhani. Denny Amri Ramdhani. Denny Amri Ramdhani. Selamat malam. Denny. Ini sinyal lagi nih, sinyal. Oh ya, nyangkut sekarang dan ya. Denny Amri Ramdhani, silakan nyalakan kamera Anda. Belum Bang. Udah bisa Anda menyalakan kamera, sudah saya bantu dari sini. Silakan. Nah, terima kasih Bang. Gelap Bang. Ah, sekarang sudah kelihatan ya. Sinyal ini biasanya. Ya, Bang Denny Amri Ramdhani, Muslim Bang. Islam. Islam Ya. KTP Pak. Ya, Islam KTP. Islam KTP. KTP-nya yang Islam, orangnya? Ya, Islam juga, Islam KTP. Orangnya Islam juga. Pikir saya KTP-nya doang yang Islam, Bang. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan ini, Bang Denny Amri Ramdhani? Ya, saya tadi sadar apa itu Muslim. Saya mau jelaskan Muslim itu apa, Islam itu apa ya. Oke, silakan. Islam itu dia ya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Itu Islam itu namanya. Baik. Bang, inilah yang saya katakan orang Islam masih Islam karena tidak tahu ajaran agama Islam itu apa. Tadi Anda mengatakan bahwa Islam itu mengucapkan kalimat syahadat, kemudian menjauhi segala larangannya. Ya. Itu tidak benar. Dan menjauhi segala. Tidak benar. Islam itu mengucapkan kalimat syahadat, mencuri, berzina, maling, masuk surga. Itu Islam. Nggak percaya? Tidak percaya? Tidak. Baik, dengarkan ini kalau tidak percaya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri masuk surga. Nah, berzina, mencuri, masuk surga. Lalu dari mana Anda katakan Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjauhi larangannya? Sungguh Anda berani-beraninya sama Muhammad. Sudah Muhammad bilang, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, walaupun dia maling, walaupun dia berzina, masuk surga. Itulah kenapa Angelina Sondak setelah dia mualaf tetap maling. Tetap korupsi, mencuri uang kita, uang rakyat. Tetap masuk surga, yang penting syahadat. Yang penting syahadat. Nah, masuk surga. Gimana sih Anda ini? Berani-berani Anda mengatakan Islam menjauhi segala larangannya.
Islam gimana? Itu hanya punya 5 rukun saja dia, nggak ada yang lain. Kalimat syahadat, puasa, pokoknya 5 rukun Islam itu saja, tidak ada yang lain. Bang, Muhammad berkata dalam sebuah hadis, baru saja datang kepadaku Jibril, kata Muhammad. Dia membawa berita gembira. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Ada sahabat protes. Merasa heran sahabat itu. Walau dia berzina, walau dia mencuri. Ya, walau berzina, walau mencuri. Bahkan Allah akan memusnahkan manusia kalau manusia itu nggak bikin dosa. Makanya Allah ini, menurut sudut pandang Bible, Allah ini tiada lain, tiada bukan adalah iblis. Nih, saya tunjukkan. Kalau Anda tidak bikin dosa, dimusnahkan sama Allah. Perhatikan. Ya. Perhatikan ya. Saya tunjukkan, apakah benar Bang Allah akan memusnahkan umat kalau umat tidak bikin dosa? Mereka nggak percaya, disangkain saya ngada-ngada. Teman-teman ingat, Edis TV kalau ngomong tidak pernah ngada-ngada. Memang terkesan seperti mengada-ngada, terkesan seperti omong kosong. Tapi jangan, nanti dulu saya akan tunjukkan. Perhatikan. Ini hadisnya ya. Betul? Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2749. Apa kata Muhammad? Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian. Dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka minta ampun kepada Allah, lalu Allah pun ampuni dosa mereka. Jadi kalau nggak berdosa, Allah nggak punya kerjaan nanti ngampuni dosa. Ya, jadi ayo Muslim bikin dosa biar diampunin sama Allah. Ayo Muslim korupsi biar bikin dosa, biar nanti Allah ada kerjaan ngampunin dosa kalian. Nih, perhatikan ini. Ya, ini Allah akan memusnahkan, dimusnahin kalian kalau nggak bikin dosa. Coba nih, ya, saya bacakan lagi hadisnya. Disangkain kita bohong-bohong, saudara-saudara. Perhatikan. Saya akan bacakan lagi hadis yang lain ya. Nih. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Dimusnahin sama Allah kalau kamu bikin dosa. Berani-beraninya Anda mengatakan Muslim itu menjauhi larangannya, mengikuti perintahnya. Yang ada kamu dimusnahin kalau kamu nggak bikin dosa. Kalau kita bikin dosa itu yang dimusnahkan, Pak. Dia. Ini sebaliknya. Saya nggak percaya dengan omong Muhammad. Lihat, dengarkan saya di ini kata guru saya ini. Ini Islam ini itu jalan kan kata kebenaran. guru Anda, bukan kata hadis. Tinggal saya yang ngomong ini, Pak, sebentar aja. Silakan. Tadi kan Bapak sudah ngomong, tinggal saya. Silakan. Nah, kata guru saya ini Islam ini jalan menuju kebenaran. Kita kerjakan yang 5 ini saja. Syahadat, puasa, pokoknya rukun Islam yang 5 itu saja. Lurus sudah, nggak ada yang lain. Kalau Al-Quran itu dia nomor 2 dia, walaupun dia wahyu tidak bisa dirubah, tidak bisa dipakai juga. Kalau tidak melakukan salat, apa itu tidak begitu caranya. Oke, berarti hadis tadi Anda tidak percaya? Tidak pakai. Oke, berarti Anda setuju bahwa hadis harus dibuang dari rumah orang Islam? Sebentar. Anda setuju tidak kalau hadis harus dibuang dari rumah orang Islam?
Dibuang, lain aliran dia. Nah, tuh. Bukan saya yang mengatakan ya. Coba, saya tes dulu. Jangan-jangan Anda bukan Muslim. Coba baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Anda setuju bahwa hadis harus dibuang dari rumah orang Islam? Ya, kalau lain aliran kita tidak pakai hadis. Bukan, pertanyaan saya simpel. Apakah Anda setuju bahwa hadis harus dicampakkan dari rumah orang Islam? Ya, dibuang saja, beda. Lihat itu. Ya bukan saya yang ngomong, ini Muslim sendiri yang ngomong. Jadi teman-teman, bukan berlebihan saya mengatakan. Jika Anda sungguh-sungguh mendalami hadis, maka akan semakin dekat. Anda akan menelpon tukang loak, tukang pengumpul itu, kertas-kertas buku-buku bekas itu, untuk datang ke rumah Anda dan mengangkut hadis dari rumah Anda. Enggak, beda aliran saja. Kita beda aliran, kalau jarang macam-macam hadis itu beda alirannya. Ya, jadi intinya begitu, Bang. Isi hadis memang seperti itu. Ya kan? Nanti Anda bikin dosa sebesar gunung, ditanggung sama Wahyudi dan Nasrani. Menurut hadis, kalau orang Muslim bikin dosa, yang jadi penebusnya, yang jadi nanggung dosanya, itu orang Yahudi dan Nasrani. Tidak benar itu. Loh, gimana saya tunjukin hadisnya? Mau saya tunjukin lagi hadisnya? Enggak, kalau di sini kalau orang Islam menurut saya ini berdosa satu kali, misalnya dia membuat tempat perzinahan, maka dosa itu akan bertambah beribu-ribu kali lipatnya. Dapat dari mana Anda? Ya begitu kata guru saya. Oh, dari tadi guru terus. Dalilnya bukan guru, dalilnya itu haruslah apa yang tertulis di dalam Quran dan apa yang tertulis dalam hadis. Nih, saya tunjukkan lagi nih dalilnya. Makanya kalau Angelina Sondak korupsi, teman-teman, Angelina Sondak lagi. Ini kayaknya sipek banget lu sama Angelina Sondak. Saya hanya mengambil sampel seorang mualaf, teman-teman. Perhatikan. Lihat ya. Ini hadis nih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari dan seterusnya. Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim. Lalu berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nah. Nih, dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang suatu golongan dari kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung. Lalu Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Nanti dikatakan itu dosanya itu ditimpakan sama orang Yahudi itu. Dosa yang sebesar gunung itu. Nih kan? Nih, setiap orang memiliki tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di neraka. Seorang mukmin apabila masuk surga, maka orang kafir akan menggantikannya di neraka. Karena ia pantas untuk itu disebabkan kekafirannya. Jadi kalau muslim walaupun dia korupsi, walaupun dia maling, berzina, tetap saja dia masuk surga. Nah, yang ganti nanti orang Yahudi dan Nasrani. Begitu. Ya, nih saya kasih nih. Nih lihat ya. Hadis tentang Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa. Pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun Nasrani kepada setiap Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jadi Anda yang bikin dosa, Yahudi Nasrani yang nanggung. Hadis palsu itu dibuang saja, dibakar saja. Makanya saya bilang hadis-hadis harus dibuang dari rumah orang Islam. Kalau saya ya, dia berdosa itu dia sendiri yang menanggung. Dosa itu tidak bisa dihapus. Ada satu video saya, Bang. Ada satu video saya bilang begini. Kepada BNPT,
dan pihak-pihak terkait. Tolong hadis-hadis itu yang kayak begitu itu dihapus saja. Apalagi hadis yang itu, kalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sepi, itu dihapus. Bahaya loh hadis itu. Apa enggak bahaya hadis itu, Bang? Kalau kamu ketemu Yahudi Nasrani di jalan, desak mereka, persempit jalan mereka, coba itu. Apa enggak bahaya hadis seperti itu? Palsu itu. Iya, makanya kalau dipalsu-palsukan, dibuang kan gitu. Ya, tinggal muslimnya aja yang memilih mana yang benar masuk akal, itu kan gak mungkin, itu hal bodoh itu. Iya. Tapi itu sudah banyak makan korban, Bang. Sudah hadis-hadis seperti itu sudah banyak makan korban. Sudah berapa banyak muslim yang mereka kalau ketemu orang Yahudi Nasrani, mukanya, jangan mau. Kerjaan Habib itu mereka dimanfaatkan seperti itu. Kalau kata guru saya itu Islam itu hanya mudah sekali dikerjakan, hanya 5 ini saja, naik haji, puasa, tidak ada bedanya, cuma sholat itu aja yang berat, orang bikin berat. Atau lainnya itu. Sholat itu, Bang, cuman buat orang kaya doang. Ya benar. Iya, orang nggak punya apa bisa, Bang, sholat, Bang. Orang yang cari nafkah ya, sampai berkeringat mana bisa. Ya. Nggak bakal bisa. Itu. Orang lagi, Bang, nasi goreng 3, Bang. Allahu Akbar, mau ditinggalin? Ya bubar semua, pelanggannya lari semua, gimana? Orang udah lapar, nggak mungkin nunggu. Orang kalau udah lapar emosi. Gimana? Orang dagang malah sholat nih orang ini, gimana? Saya udah pernah kayak begitu, Bang. Saya datang ke warung warung bakmi. Mau makan malah dipajangin tulisan sedang sholat. Ya pergilah saya. Cari tempat lain. Emang saya kesini bukan mau lihat tulisan sedang sholat. Gimana? Akhirnya apa? Gara-gara terus gitu terus selang sholat, dikit-dikit sholat, tutup. Jadi, Bang, sholat tuh cuma bikin buat orang kaya doang. Kalau lu kaya ya sholat terus sampai botak, sholat terus nggak apa-apa. Karena duit lu banyak. Bagaimana dengan orang yang nggak mampu? Coba. Ya. Bagaimana yang dia nafkahnya dia harus di jam tersebut dia mencari nafkah. Iya. Benar. Makanya tadi saya bilang saya ini Islam KTP, sholat sih cuma kalau 1-2 kali saya sholat, kalau itu pun, Bang, bisa. Itu pun kalau Anda belajar agama Islam disuruh sholat tuh tadinya 50 kali. Pernah dengar riwayat itu, cerita itu? Pernah. Iya. Coba waktu Allah nyuruh sholat 50 kali, dia bercanda atau serius? Allahu alam itu kan. Kita tahu. Makanya, Bang, makin kita dengar cerita Muhammad, makin pengen lempar dia dengan sendal. Percaya Anda ini. Loh, dia bilang kata Muhammad, saya naik ke Sidratul Muntaha. Disuruh saya sholat 50 kali sehari. Enggak nanya, Nabi, wahai Nabi, itu waktu Allah nyuruh sholat 50 kali dia beneran tuh, serius tuh. Bayangin, Bang, sehari 24 jam, setuju? Ya. Setuju? Ada nggak orang yang 24 jam melek? Maksudnya rutin begitu melek terus umur hidupnya 24 jam? Enggak mungkin. Sedangkan 5 waktu saja pasti orang tidur. Susah. Artinya kita potong waktu itu untuk tidur. Tidur berapa jam? Taruh berapa jam orang tidur normalnya sehari? Ya 2 jam. 2 jam ya nggak cukup, Bang, orang tidur 2 jam. 2 jam kalau siang. Kalau siang 2 jam, kalau malam itu biasa 4-5 jam. Nah iya sekitar segitu. Orang tidur tuh kurang lebih 7 jam. Kurang lebih dalam satu hari. Rata-rata orang tidur segitu. Berapa hari orang kerja rata-rata? 6 jam juga ya.
Kapan dia makan, kapan dia mandi, kapan dia ngurus anak. Jadi Allah itu waktu dia nyuruh sholat 50 kali, mungkin dia lagi. Nanti kalau saya bilang, nanti dibilang penistaan agama. Makanya Bang, cerita-cerita dalam Islam itu makin dibaca, makin membuat orang ingin meninggalkannya. Makanya saya bilang, orang masih Islam tuh karena dia nggak tahu. Dia Islam tuh dia nggak tahu, cuma ikut-ikutan. Gitu loh. Ya. Kata guru saya sih nggak usah dikerja kitab itu Al-Quran itu nggak usah pelajari. Yang penting kita kerjakan sini saja sholat, haji. Nggak usah dipelajari. Kalau dipelajari, itu sudah pasti benar. Nanti ujung-ujungnya Anda campakkan ke tong sampah. Pegang omongan saya kalau tidak percaya. Akan Anda campakkan Al-Quran itu ke tong sampah kalau Anda baca terus, Anda pelajari terus. Tapi ya, jangan dibaca Arabnya. Kalau dibaca Arabnya ya. Nah, kalau gitu ya Anda nggak tahu isinya apa. Baca artinya, terjemahannya baca. Ya. Begitu. Al-Quran itu kalau nggak salah itu pedoman, itu petunjuk, pokoknya aturan pakainya itu. Seandainya kita Al-Quran itu masalah, adalah kitab yang paling membuat bingung orang Islam. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak ada orang Islam yang tidak bingung ketika membaca Al-Quran. Contoh saja, kita mulai dari ayat pertama saja ya. Ayat pertama misalnya surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Apa artinya? Nggak tahu, makanya bingung. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Anda tahu? Nggak tahu juga. Ini saya mau jelaskan Al-Quran itu apa. Gini dia maksudnya di Al-Quran itu. Misalnya kita mencuri misalnya. Mencuri ini kan salah. Terus apa hukumnya mencuri? Baru kita cari di Al-Quran itu. Mencuri berzina masuk surga kata Muhammad. Iya, pokoknya di situ lah apa yang dikatakan Quran itu benar sudah di situ Al-Quran itu. Jangan pakai hadis karena banyak ribuan sekali hadisnya. Oke, sekarang Anda sudah artinya Anda sudah mengambil satu langkah pertama. Anda sudah meninggalkan hadis. Nah, sebentar lagi kalau Anda mempelajari Al-Quran, Anda akan meninggalkan Al-Quran juga. Enggak mungkin. Bang, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Muhammad namanya tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat dan Injil, betul? Ya, katanya ya begitulah ceritanya. Oke, di mana ada nama Muhammad dalam Taurat dan Injil? Ya, saya tidak percaya itu karena saya itu tidak berbenturan dengan masalah itu. Di Quran disebutkan bahwa mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri, tahu? Saya tidak berbenturan dengan masalah itu. Ini saja sholat kalau kita sholat itu apa itu sholat baru kita cari di Al-Quran itu baru kita cari kalau tidak ada Al-Quran baru kita masuk ke hadis baru diterangkan. Tadi katanya hadis dibuang, sekarang pakai hadis cari. Kalau nggak ada di Al-Quran, Bang, sholat harus bahasa Arab nggak? Bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Bahasa Arab. Di mana di Quran mana sholat harus bahasa Arab? Ya, kata hadisnya begitu harus pakai. Tadi katanya hadis harus dibuang. Sekarang ambil lagi hadis. Enggak, maksud saya tuh ada alirannya beda-beda dia. Oke, sekarang ada nggak dalam Al-Quran suruh hanu? Makasih. Ada nggak dalam Al-Quran disuruh sunat? Saya kurang tahu ya, tapi di situ sudah sesunat gitu. Oke lah ya, jangan dipaksakan lah, dia banyak nggak taunya. Oke Bang, kita kasih kesempatan ya. Abang dari Bali atau bagaimana Bang? Saya dari Sumbawa, ya mungkin anak kampung lah gitu. Sumbawa. Ya. Saya punya teman tuh dari Sumbawa, namanya Saifuddin Ibrahim, kenal? Nggak kenal.
Nggak kenal, itu sangat terkenal di NTB. Gimana Anda ini? Saya belajar Islam itu tidak hanya guru ngaji saja, hanya sedikit sama pahami. Ya, kalau ada seorang itu dari tidak, NTB, tokoh dari NTB ya, dari Bima, namanya Saifuddin Ibrahim. Dia sudah meninggalkan agama Islam itu gara-gara dia belajar agama Islam, makanya ditinggalin. Nggak mungkin orang Bima itu alim-alim semuanya orang Bima. Ada. Kalau Pak Saifuddin ada di sini udah suruh naik, nanti kamu diajak ngobrol bahasa Bima, nanti kamu ngerti. Ya, ada namanya Pak Saifuddin Ibrahim, itu teman saya. Tapi tidak mungkin orang Bima itu alim-alim semuanya, kan Koreanya juga di sana dia. Ya, belum tahu dia. Oke lah, baik ya. Kita kasih naik dulu yang lain ya Bang ya. Oke, terima kasih Pak kesempatannya. Sama-sama Bang. Kita turunkan ya Bang Leni ya. Ya, itulah teman-teman ya. Sungguh nekat yang nyata ya teman-teman ya. Kita kasih naik ya Bang ya. Muslim Bang. Oh, ternyata saya ini teman lama saya teman-teman. Ya. Kemana aja, Allah, lama tidak kelihatan. Ada. Sebentar, ya, dulu pakai nama apa sih? Saya lupa loh. Syarif Bang. Syarif. Aduh, Syarif. Teman-teman saya kasih info ya. Ini Bang Syarif ini, AA Syarif ini nemenin saya ketika channel saya waktu itu yang nonton masih ya 200 orang, ya 400 orang. Betul nggak? Betul Bang. Iya. Dulu Bang Syarif ini, saya masih ingat itu dulu waktu baru ngelahirin anak. Gimana kabar anaknya? Baik-baik? Udah besar sekarang? Alhamdulillah baik Bang. Sudah besar ya. Dulu sempat ke gereja? Sempet Bang. Iya, tapi dipersekusi ya. Kamu di mana kamu? Alamat kamu? Betul tidak? Iya betul tidak? Bang. Iya bentar Bang. Iya betul. Iya, jadi teman-teman dari penonton kita yang masih 200-300 orang sampai sekarang 20.000 orang, 30.000 orang, itu selalu saja kejadiannya sama. Ketika ada orang Muslim mau memperdalam agama Kristen, masuk gereja, langsung kena ancem, kena bully, kena persekusi, didatangin rumahnya, di inbox segala macam. Akhirnya balik lagi ke Islam. Gimana ceritanya dulu, Bang Irsyad? Sempat ke gereja, sempat pengen ini, kok balik lagi ke Islam, gimana ceritanya? Jadi kan kejadiannya aku kan ke Jakarta Bang, adalah teman gitu kan ketemu. Ya setelah itu ya emang aku diajak ke gereja. Ya setelah itu aku pulang kan hari Sabtu berangkat, hari Minggu malam itu aku pulang Bang. Setelah itu ya tiba-tiba aku kan di hari Seninnya itu Bang, malamnya aku lab, aku keliling koma lah gitu kan, ada teman-teman dari seiman Bang Edis lah gitu, aku di situ ya cerita-cerita gitu, tidak sengaja di luar beranda itu ada yang rekam Bang, ada yang rekam ya, tiba-tiba di situ aku lab Bang. Aku lab, ya terjadilah keributan di situ Bang. Nah seperti itu. Sampai ya, ngancem-ngancem segala ya, di mana rumah gitu, betul ya? Ya kalau itu betul Bang. Nah itulah, tuh teman-teman. Akhirnya ya, jadi, pindah lagi ke Islam. Sebenarnya belum dibaptis Bang. Belum dibaptis. Belum. Karena kan temanku itu kan bilang kalau Bang Syarif siap, adalah tim
gitu kan dari aku gitu, kata-kata temen akunya itu yang siap bantu Bang Sarip gitu kan. Ibarat dalam pembimbingan ataupun dalam pembelajaran Alkitab itu sendiri gitu kan. Dan aku bilang berat, kataku beratnya kan keluarga Bang. Itu keluarga. Kalau dari keluarga kandung sih apa ya Bang, nggak terlalu lah, cuma kan dari yang berat itu dari istri Bang. Dari istri. Jadi intinya sampai sekarang belum jadi masuk Kristen ya? Belum Bang, secara baptis belum. Belum jadi. Ya, silakan. Anda mau membahas apa ini? Ya kalau soal membahas sih Bang, aku gimana ya? Karena di Al-Quran sendiri pun dengan teman-teman Kristen yang lain seringlah aku diskusi Bang ya. Di antaranya mungkin dengan Bang CV gitu kan, Christian Prin itu kan, terus sama Raja Debat, Bang Hale dan yang lain-lainnya gitu kan. Dan emang kalau Islam yang jujur sesuai teks Al-Quran dan terjemahan dan tidak ada penambahan narasi yang bebas, ya gimana Bang? Sesuai fakta aja gitu. Mau hadis ataupun mau Al-Quran ya sesuai fakta yang ada aja. Contoh yang misalnya gadis-gadis yang berpayudara montok itu ya. Ya itu kan udah faktanya Bang, seperti itu terjemahannya. Itu ibarat gak benar ya, emang tertulisnya seperti itu, mau bagaimanakan lagi gitu kan. Itu sih Bang dari aku. Ya kalau soal iman sih aku privasi Bang, aku gak bisa juga bicara di sini, takut ada yang inilah gitu kan. Artinya yang saya katakan benar kan, iman Anda tidak sama lagi. Dulu sebelum tahu debat-debat, dulu sebelum tahu channel Edis TV dan kawan-kawan, memikirkan Islam yang sedemikian rupa, tapi sekarang udah berubah pandangan Anda terhadap agama Islam ya? Ya, ibarat udah apa ya? Ya mungkin sedikit agak memudar lah Bang. Itu aja teman-teman. Itu teman-teman biar Anda tahu. Jadi saya bukan omong kosong teman-teman. Walaupun bahasa saya itu sarkas, tapi benar gitu. Sekali Anda nonton Edis TV, Anda marah-marah. 2 kali Anda mulai cari tahu. 3 kali udah mulai manggut-manggut. 4 kali udah nggak percaya lagi atau udah pudar keyakinan Anda terhadap agama Islam. Coba Bang Irsyad, ini banyak meragukan Anda ini. Tes katanya. Ya, coba bacakan surat-surat dalam Al-Quran. Ini asli Muslim Tulen. Saya saksi bahwa dia Muslim Tulen. Silakan. Oke, aku baca surat Yasin lah kayak yang tadi kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Udah Bang? Ya. Jadi setelah nonton debat-debat, setelah nonton Edis TV, nonton pendebat-pendebat yang lain, iman Anda terhadap Islam tentu sudah memudar, betul? Ya Bang, ibarat gimana ya, aku aja yang kebiasaan dulu yang mungkin sering ziarah kubur, ziarah para aulia, aku udah enggak Bang sekarang. Itu kan yang makam-makam keramat itu Bang. Iya. Iya, begitu. Udah enggak sekarang Bang. Tapi yang menyebabkan Anda tidak masuk Kristen ini apa juga? Ini yang buat penasaran. Anda sudah memudar terhadap Islam tapi kok nggak jadi Kristen, ini bagaimana ini ceritanya? Silakan. Yaitu istri Bang, aku beratnya istri anak-anak Bang, karena anak-anak masih apa ya? Jadi kadang aku melihat anak-anak, entar nasib anak-anak gimana gitu Bang. Kalau masuk Kristen diceraikan sama istri gitu ya? Ya itu udah pasti Bang, aku ditinggalkan pasti. Iya itulah ya, memang dilema teman-teman. Saya punya ide kalau begitu.
Tapi nanti istri ngeliat gimana? Idenya begini, ini buat semua aja ya, bukan kepada Bang Syarif ya. Biar teman-teman gak pusing-pusing. Yang Islam KTP-nya aja. Orangnya jangan Islam lagi, KTP-nya ini loh. Ini Islam nih, tunjukin aja KTP-nya. Nah, kalau KTP ditunjukin mereka nggak bisa bantah. Aduh. Iya Bang, karena gimana ya kan berat dengan profesi juga Bang. Tuh mungkin. Iya iyalah. Ya, pasti proses lah, proses. Cuman ya, begini, maksud saya begini. Kan, saya punya pengalaman banyak ya. Pengalaman saya, jam terbang saya itu tinggi dalam hal menghadapi orang-orang yang masuk Kristen gini. Banyak orang ya, Irsyad, banyak orang juga ya, Bang Syarif ya. Masuk Kristen tuh hanya cari duit ada. Orang masuk Kristen pura-pura biar dapat empati, biar nanti dapat ini bantuan-bantuan banyak. Begitu. Makanya saya mau kasih tahu sama orang-orang Kristen juga hati-hati dan waspada. Yang saya maksudkan begini, Bang Syarif, kalau Anda betul-betul memperdalami, sungguh-sungguh mendalami, itu pasti tidak langsung pindah. Tahu-tahu langsung, wah, ini malah justru bahaya. Gini juga Bang, Bang, kalau masalah itu yang nawarin ada, ibarat ntar Abang masalah kehidupan jangan bingung ataupun untuk istri untuk keseharian Abang ntar ibarat aku jamin gitu kan, aku kasih jalan gitu. Tetap Bang aku gak mau gitu karena kan. Iya, makanya saya bilang tadi begini. Saya mengetahui karena jam terbang saya mengetahui bagaimana orang yang betul-betul dia masuk Kristen sama pura-pura jadi masuk Kristen mau dapat keuntungan. Biasanya orang yang dia betul-betul masuk Kristen itu biasanya nggak mudah, lama prosesnya, berbantah dulu, debat dulu, dia akhirnya tiba-tiba dia masuk Kristen. Nah orang-orang seperti ini itu diduga kuat dia sungguh-sungguh masuk Kristen, gitu. Makanya saya juga bilang sama teman-teman Kristen, arif dan bijaksana, ya. Jadi jangan asal-asal sembarangan begitu. Ya mungkin ini perlu waktu ya, Bang. Iya, atau... ya karena aku pun begitu Bang, ke temanku itu ya aku nunggu momen yang pas aja. Jadi mungkin ini prosesnya agak lama gitu kan. Karena ya gak tahu kapan, yang pasti sih kalau dari dalam hati pribadi sih emang udah apa ya. Ya sulit untuk dijelaskan lah Bang Edi, intinya itu aja sih. Dulu kalau nggak salah tema kita itu selalu itu ya. Jadikanlah orang Islam menjadikan Muhammad Tuhannya dan Kristen menjadikan Yesus Tuhannya, betul? Ya betul itu. Iya. Dan Anda setuju ya bahwa orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya ya? Ya emang diakui kan oleh para apologet Islam pun sebagian mengakui bahwa Rasulullah itu Rob. Iya. Jadi dia orang lama nih teman-teman. Jadi dia tahu ya, yang debat-debat lama dulu bagaimana. Dulu siapa sih namanya Faisal Khan ya? Faisal Khan itu kalau masih ingat. Faisal Khan. Ya itu mengakui bahwa umat Muslim itu beribadah kepada Muhammad. Bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Itu diakui oleh Faisal Khan. Itu bukan sembarangan, itu ustadz betulan gitu loh. Banyak, iya betul. Banyak Bang. Banyak dari kalangan ustadz pun yang emang udah mengakui bahwa secara bahasa ataupun secara tidak sadar ya umat Islam ya mentuhankan Muhammad. Jadi secara Rob ya, secara penguasa gitu kan. Iya. Dan bukan berarti bahwa Muhammad itu adalah Allah. Bukan berarti demikian. Ya, betul itu. Tapi bagaimana Muhammad itu dijadikan Rob bagi orang-orang Islam. Nah banyak orang Islam tidak tahu artinya dijadikan Rob itu. Dia pikir dijadikan Rob itu dijadikan sang pencipta. Makanya obrolan gak pernah nyambung. Begitu. Iya dulu itu kan ingat diskusi sama Bang Edi itu perihal
ya membunuh cicak itu dapat pahala kan. Ingat itu tadi ya. Kan. Hadis itu. Terus perihal tentang dosanya umat Islam itu apa ditanggung sama Yahudi dan Nasrani kan. Pernah itu hadisnya kan aku bawakan itu datanya. Ya, emang itu tertulis seperti itu Bang, itu sahih. Iya. Dan orang seperti Anda ini termasuk cepat loh, Irsyad. Baru 1 tahun kalau tidak salah, Anda sudah membuat satu semacam seperti ini. Dulu, waktu zaman-zaman Facebook, zaman-zaman masih belum ada media sosial begini, itu lama. Bahkan saya kaget. Mungkin ya 5-7 tahun, baru dia inbox, baru dia ngubungin saya. Bang, masih ingat saya nggak? Siapa? Ini, namanya gak usah sebutkan ya. Dulu ingat nggak? Saya debat begini, bantah begini, maki-maki begini. Sekarang saya ngaku semua yang Anda bilang tuh benar. Luar biasa benar memang. Memang kita tidak pernah tahu teman-teman. Kita tidak pernah nyana-nyana. Sekarang kita berdebat 7 tahun lagi, 5 tahun lagi mereka baru sadar itu. Gitu loh. Dan Anda termasuk cepat ini. 1 tahun Anda sudah sadar. Walaupun memang kita masih ada perdebatan masalah itu ya. Masalah Anda belum jadi Kristen ya. Menurut cerita Anda seperti itu ya. Ya waktu apa ya, mungkin waktu kesalahanku juga ya. Waktu itu kan aku emang kena mental juga Bang. Kan dimintai data perihal tempat tinggalku itu Bang. Dan di situ temanku juga ada seorang Habib kan, Habib Panan itu temannya Ustadz Faisal kan pun bilang ke aku kan bahwa jangan kasih data. Cuma kan aku telat buka DM-nya itu. Karena aku udah kena mental ancaman-ancaman itu juga Bang. Yang perihal mau didatangi, rekamannya ada, mau dilaporkan. Kalau dipikir sih sekarang ya salahku apa sih Bang, itu aja sih. Iya. Ya itulah yang saya perjuangkan. Kenapa sih orang kalau ngomong Islam dikit aja langsung dipersekusi lah, dipenjara lah gitu. Jadi seolah-olah Islam ini memang dilindungi oleh undang-undang penistaan agama itu. Tanpa itu nampak-nampaknya yang percaya agama Islam tinggal Yusuf PI sendirian. Oke lah begitu Irsyad. Ya itu aja lah Bang. Aku sih ya semoga sehat aja Bang ya. Sukses sama-sama ya, Bang. Ya Tuhan memberkati ya Bang. Amin. Sama-sama Tuhan memberkati. Oke, saya turunkan ya. Oke. Itulah teman-teman ya. Jadi bukan 1-2 orang. Kalian sudah menjadi saksi di sini walaupun sebagian dari kalian tidur. Ya, kalian menjadi saksi bahwasanya orang-orang seperti itu banyak gitu loh. Cuman mereka nggak berani bersuara. Selalu mereka kena persekusi, diancam lah, di DM lah segala macam. Iya. Saya kalau kalian tahu yang DM saya, yang inbox saya, yang ngancam-ngancam saya, 1 lembar buku itu nanti nggak habis-habis itu buat nulisin orang-orang. Tapi memang kebanyakan pakai akun bodong. Saya sudah bilang, kalau kalian benar-benar misalnya mau ada sesuatu, jangan DM. Bikin pakai video biar saya tanggapi. Kalau cuma DM pesan-pesan nggak saya tanggapi. Bikin video tentang saya, coba bikin tagar Edis TV, bilang tantangan kepada saya atau apa, coba. Bilang saya nama ini menantang Edis TV, coba bilang begitu biar saya tanggapin. Jangan cuma inbox. Kalau inbox akunmu bodong, fotomu bodong, pengikutmu 3 orang, ngapain saya balas? Kalau akunmu asli masih saya balas. Akunmu saja bodong, gimana? Untuk apa? Gitu loh. Bantah argumen saya dengan argumen seperti itu. Ya. Amelia naik lagi dia Amelia. Mungkin dia berani ngomong sekarang gara-gara.
Ya, Amelia, silakan nyalakan kamera dulu. Udah selesai? Oke. Udah. Oke. Gimana? Banyak lagi yang DM lagi. Murtad kamu ya? Ya. Sudah berapa orang yang inbox? Banyak kali. Sudah saya bilang, siap-siap kena serangan netizen. Cuman saya nggak terlalu banyak tanggapin. Saya ambil yang positif aja sih. Iya. Jadi kenapa nih banyak yang tanya juga kan di DM, kenapa saya bisa murtad dari Islam ke agama Kristen? Kalau pembaptisan belum, karena memang saya masih mau lebih mendalami, mempelajari kitab Alkitab itu, agama Kristen itu. Jadi ceritanya kayak gini, Bang Edis. Silakan, Kak Amelia. Di tahun 2017 sempat punya teman orang Kristen juga. Jadi gimana ya? Kayak fanatik lah aku Islamnya. Nah, ada suatu kecelakaan yang dibilang saya punya teman itu Tuhan saya itu juru selamat kayak gitu. Nah, Tuhan juru selamat maksudnya gimana gitu? Masih bertanya-tanya. Setelah saya setiap main ke rumah dia itu ikut ibadah keluarga, jadi coba deh masuk gereja kayak gitu. Kok pas pertama kali menginjakkan ke gereja itu di tahun 2017 pas Natal. Pas Natal kok rasanya kayak gini, kayak tenang, lebih tenang. Nah, aku bilang sama temen aku itu kan, kayaknya saya nyaman deh di agama kamu. Tapi saya masih, pertanyaan saya kayak gini, Tuhan Yesus juru selamat kayak gitu. Siap itu 1 minggu atau 2 minggu kemudian saya kecelakaan mobil, naik angkot. Intinya saya udah nggak sadar lah. Saya masih ada buktinya, ini bekas lukanya ya. 16 jahitan. Di situ saya sudah tidak sadar, tapi yang pertama kali kecelakaan itu saya masih sadar ya. Pas mau turun dari angkot, saya bilang kayak gini. Langsung menyebut Tuhan Yesus, jika memang Tuhan itu juru selamat, tolong yakinkan saya. Nah, dari situ kayaknya saya maksa turun dari angkot, entah ada motor lain yang jatuh atau enggak, intinya saya menyeberang, jalan itu enggak ada satupun motor atau mobil itu menyenggol. Sampai depan pabrik itu langsung dibawa ke dalam klinik pabrik, itu saya sudah tidak sadarkan diri. Kata Bapak, saya koma selama 1 minggu. Koma 1 minggu, lepas dari koma, saya sadar, itu saya tidur, posisi tidur itu. Tapi kayak mimpi, tapi kayak nyata juga gitu. Ada sosok seperti Tuhan Yesus yang datang. Nah, dari situ saya berpikir, saya koma loh. Mungkin saya, inilah yang dinyatakan Tuhan Yesus juru selamat itu. Mungkin Tuhan datang lagi sama saya, mungkin kayak menagih janji saya, ucapan saya. Kalau emang saya bisa menyelamatkan kamu, mungkin ya saya mau ikut jadi anaknya. Dari situ. Nah, dan keluarga, cuman saya pertama berani pakai kalung salib. Setiap hari Minggu ibadah diem-diem. Nah, terus tetangga biasalah. Tetangga, sayang banget sih, cantik-cantik murtad gini, pakai kalung salib gini-gini. Terus ada yang ngejawabin kayak gini, udah biarin, urusan dia kok. Orang Islam masuk Kristen itu apa? Itu nggak dapat surga katanya. Tetapi kalau orang Kristen yang masuk kita itu dapat surga katanya. Nah, saya bilang kayak gini, percuma saya agama Islam, tapi saya tidak tahu mempelajarinya.
Nah, saya bisa baca Quran, tapi saya tidak tahu artinya. Saya bilang, tidak melakukan sholat 5 waktu, sama aja itu Islam KTP. Saya bilang kayak gitu kan. Udah ya, intinya banyak yang serang-serangan kayak gitu dari tetangga juga. Cuman keluarga belum tahu waktu itu. Waktu itu keluarga belum tahu. Nah, di saat tahun 2020, saya sempat menikah. Cuman saya kena KDRT, saya pergi ke Arab Saudi, merantau. Sudah 5 tahun belum pulang sampai sekarang. Nah, saya beranikan diri sama orang tua, saya ingin masuk agama Kristen. Sampai dari sini saya pesan Lazada itu, Kak, maaf ya. Saya pesan kayu salib itu. Saya bilang sama mama, "Ma, tolong pasang di kamar saya," saya bilang. Ya udah, mama pasang, tapi jangan di ruang tamu. Mama bilang kayak gitu. Puji Tuhan, yang awalnya orang tua marah, tapi ya mungkin kau kalau apa itu keyakinanmu gitu. Agama Islam, agama keturunan, mungkin kalau keyakinan ya udah jalanin gitu. Dari situlah. Cuman saya mau tanya, minta pendapatnya sama kakak, solusi juga. Gimana sih menghadapi, mungkin saya kan udah lama di sini, udah 5 tahun belum pulang ke Indonesia. Dan juga kayaknya saya itu kayak berdosa banget gitu. Kan saya kan di Arab. Ini bos saya Muslim. Kadang kalau udah azan, itu Amel sholat dulu. Nah, saya itu masuk kamar tapi saya tidak sholat. Itu gimana sih? Saya kadang nangis sendiri, sumpah. Saya nangis sendiri, Kak. Karena saya berdosa nggak sih kayak gini gitu. Baik. Ini saya mohon maaf dulu nih. Bukannya di Arab itu kalau murtad itu malah ada hukuman mati? Mereka tidak tahu, Kak, karena KTP saya masih Muslim. Tapi kalau Anda berbicara di sini, kalau Anda berbicara di sini, nanti mereka tidak tahu, tidak bakal tahu ya? Tidak tahu, tidak tahu. Tetapi kalau orang kantor tahu. Tapi memang ada undang-undangnya seperti itu ya? Kayaknya Kristen Islam juga di sini harus diwajibkan pakai hijab sih, memang. Bukan, maksud saya undang-undang di sana mengatakan bahwa barang siapa yang keluar dari agama Islam itu dihukum mati. Kalau itu saya kurang dengar. Oke. Baik, saya akan mengutipkan satu ayat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 18 mengenai perkara yang Kak Amelia utarakan ya. Saya jawab. Karena ada pertanyaan jadi kita jawab ya. 2 Raja-Raja yang ke-5 ayat 18. Sabar ya. Ini mengenai bagaimana Naaman ya, seorang pegawai penting ya. Naaman ini dia disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian dia masih ya, ini saya kasih tunjuk. Kita baca dari ayat yang ke 13-nya ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara," atau saya bacakan yang dari awal saja ya, gini. Jadi saya singkat cerita, Naaman ini dia kena penyakit kusta, kemudian dia datang kepada Elisa. Naaman ini seorang kafir ya, seorang penyembah berhala, dia datang kepada Elisa. Dikatakan begini, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu ia berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau akan menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak,
Seandainya Nabi itu menyuruh perkara-perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sehingga dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saya bacakan ayat 18-nya ya. 17-nya lagi. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah selain kepada Tuhan. Nih, ini perkara yang Anda hadapi nih. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus sujud menyembah di dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini. Begitu. Ya, jadi ada perkara yang bisa saya katakan mirip 11-12 dengan yang Kak Amelia alami. Begitu. Walaupun sudah ganti Tuhan, tapi tetap ya mau gimana karena keadaannya begitu, seperti itu. Itu terjadi juga kepada Naaman. Seperti itu. Dia ikut sujud menyembah kepada Rimon, dewa orang bangsanya, seperti itu. Tetapi dia meminta ampun kepada Tuhan, seperti itu. Pura-pura sujud, itu ada orang komen gitu. Yang penting itu hati. Kadang saya Kak? Kan sholat, kadang di belakang itu kan ada bos juga sholat ya, bos perempuan. Jadi saya melakukan gerakannya seperti seorang muslim, tapi saya tidak baca kayaknya. Saya takut, saya mainkan Tuhan nggak sih kayak gini. Aku cerita itu mau nangis betul. Iya. Saya ngerti kok, keadaan kan yang membuat itu terpaksa. Artinya gini, Tuhan melihat hati kok. Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan badan seperti itu. Karena di dunia ini banyak orang pura-pura sujud, tapi hatinya enggak. Banyak orang pura-pura sungkem. Banyak orang pura-pura senyum, makanya di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan wajah, gerakan-gerakan badan, tapi Tuhan melihat hati, seperti itu. Intinya kalau hati Anda sudah milik Tuhan, walaupun Anda bagaimanapun tetap hati. Seperti itu yang diinikan, yang dipandang oleh Tuhan. Ya semogalah perkara-perkara seperti ini cepat teratasi. Mudah-mudahan Anda mendapat pekerjaan yang lebih baik ya. Dengan cerita seperti ini mungkin ada juga orang-orang yang ini. Tapi ya hati-hati juga begitu ya, hati-hati juga. Ya cuman kadang kalau keluarga kayak gini kan Kak. Itu si Amel udah masuk Kristen kayak gini. Jangan ditemenin, jangan mau kalau dia pulang ke Indonesia, kalau ada acara keluarga jangan mau makan bekas dia atau makan satu piring sama dia. Giliran ada maunya duit ya. Mau dia. Ya itu. Amel ada saldo ya. Ya itu. Pinjam dulu sih bulan depan. Saya jawabin kayak gini. Jangan, saya agama saya udah mau Kristen. Uang saya itu kan nggak bisa dimakan sama kalian. Kayak gitu. Kalau duit halal, Iya makanya kayak gitu Kak.
Ya itulah ya. Tapi ya nggak apa-apa Amel. Artinya mungkin karena di Arab ya mungkin jarang ya ada komunitas. Tapi orang Kristen ada ya? Karena saya kurang tahu sih Kak. Mungkin Iya. ada. Kayaknya dilarang, di ban kalau nggak salah Bible juga di sana. ada. Gereja juga ada sebetulnya. Iya. Tapi kan biasanya orang yang sudah dari Kristen dari sononya ya yang boleh ya. Iya. Kalau yang Islam ke Kristen kurang tahu. Iya. Kayak contohnya kalau kan di sini ibadah hari Jumat bukan hari Minggu. Nah terus kadang kalau orang kantor tahu, Kak, sebetulnya sebelum saya mau berangkat ke sini, saya mau ada pembaptisan, saya mau pindah agama. Udah nggak apa-apa berangkat aja. Terus kalau saya mau ibadah gimana? Paling kalau mau ibadah, saya telepon orang kantor, Quran ada urusan apa, isi apa, kayak gitu, langsung dianterin. Kalau orang kantor tahu. Tapi kayak contohnya, saya langsung bilang sama majikan, saya mau ibadah gini, kayaknya nggak bisa. Tapi itu berlakunya sama warga negara Arab Saudi aja kan. Kalau misalnya warga negara Indonesia murtad ke Kristen kan mereka memang bisa nganuin kan hukumnya kan bukan warga negara Arab. Kayaknya nggak bisa deh. Tetap nggak bisa ya? Iya. Ya sembunyi-sembunyilah, nggak usah cerita-cerita. Tapi dengan bercerita di sini nanti Anda nggak ketakutan ini, nanti nggak takut ada orang tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malahan gimana ya? Siapa tahu kan mungkin Kak Edis juga terkenal atau gimana, keluarga saya lihat, ya udah. Ya pasti akhirnya melihat. Nggak apa-apa. Nggak masalah, ya baiklah. Mudah-mudahan Tuhan berikan yang terbaik lah ya. Artinya masih banyak gitu. Ada komunitas-komunitas Kristen yang baik-baik tuh banyak sekali. Sampai saya punya adik perempuan juga Kak. Itu Kak, kayaknya aku mau masuk Kristen deh, kayak gitu. Iya, banyak ya. Cuman kan aku bilang, kamu sekarang punya suami, kayaknya nggak bisa. Gimana sama suami kamu? Karena terbawa-bawa kalau teleponan atau gimana, saya ingat putar musiknya itu lagu rohani di kamar. Kayaknya kamu ngedengerin lagu yang kayak gini, ku nyanyi haleluya kayak gitu, dia sering banget ngedengerin, kayaknya lebih tenang pikirannya katanya. Ada masalah apapun kalau dia berantem sama musik itulah yang didengar katanya. Cuman saya nggak mau mengajak dia karena ya Kak, berarti kamu masuk Kristen itu berarti karena saya dong, bukan karena hati kamu sendiri gitu. Kayak gitu Kak. Ya begitulah ya memang ya. Tapi makasih banget Kak Edis. Sama-sama. Udah dinaikkan. Sama-sama Kak Amelia, sama-sama. Ini kalau masih ada nih mungkin orang-orang baru muslim yang baru-baru datang ini masih ini pura-pura Islam, pura-pura ini. Coba nih kita mau dengar satu kali lagi nih selain surat Yasin, tadi kan surat Yasin, coba surat yang lain. Bacakan surat yang lain apa? Surat yang lain ya. Cuman sebagian aja ya. Boleh. Alif Lam Mim lah ya. Silakan. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Udah Pak, takut. Oke. Udah tahu. Udah, itu cuman mengkonfirmasi saja nih sama orang-orang muslim yang baru datang, dan cuman kan mereka tadi nggak lihat gitu, udah baca surat Yasin sudah ya kan, Al-Baqarah sudah ya. Jadi dia ini benar-betul gitu. Tadi di DM saya bilang kalau di dalam TikTok ini bisa setil KTP, saya setil KTP. Nggak boleh, nanti kena ban. Karena nggak bisa. Jangan kasih KTP, jangan. Nanti mereka bisa nge-track dari imigrasi lah apa. Mereka ini nggak usah, jangan ada sampai ada data-data yang ini. Seperti itu, Kak Amelia. Kayaknya nge-hang dia, teman-teman.
Ngeheng dia. Ya, inilah teman-teman ya, TikTok, media sosial, Facebook, ini adalah sarana atau media kita itu untuk bersuara. Aduh, Kamelia terpental ya, karena dia ngeheng, mungkin putus sinyal atau bagaimana.